Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Grace di Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Gak kerasa ya, sebentar lagi Natal akan segera tiba. Dan di tahun ini kita mengalami Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga hal ini tidak membuat adik-adik kehilangan sukacita dalam menyambut hari kelahiran Juru Selamat kita. Hari ini Kak Grace akan membawakan sebuah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau berkati kami dalam istirahat kami tadi malam. Dan hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan yang pimpin, yang sertai kami selama kami mengikuti sekolah minggu online ini. Ajar kami Tuhan agar kami mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kali ini terambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama melalui video perikop berikut ini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di atas tahta tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dari perikop tadi diceritakan bahwa Yusuf dan Maria pergi menuju ke Bethlehem karena ada perintah dari Kaisar Agustus yang meminta seluruh penduduk di dunia melakukan sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pendataan yang dilakukan di suatu wilayah agar mengetahui berapa jumlah penduduk yang masih tercatat di wilayah tersebut. Berbeda dengan sensus penduduk yang dilakukan pada zaman sekarang, pada waktu itu penduduk harus menuju ke kota besar agar bisa mengikuti sensus penduduk. Perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret menuju ke Bethlehem menempuh jarak 120 km. Perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Dan bayangkan aja, pada zaman dahulu belum ada transportasi seperti sekarang. Belum ada bis, belum ada mobil. Mereka menggunakan hewan sebagai alat transportasinya. Yang membuat perjalanan Yusuf dan Maria kali ini semakin berat adalah kondisi Maria yang sedang mengandung. Tapi mereka tetap melakukan perintah tersebut untuk mengikuti sensus penduduk dengan ikhlas dan dengan senang hati. Ketaatan Yusuf dan Maria berbuah manis saat akhirnya sesampainya di Bethlehem, Maria melahirkan. Ternyata sukacita ini tidak hanya dirasakan oleh Yusuf dan Maria saja. Para gembala yang mendengar kabar dari malaikat atas kelahiran Juru Selamat juga merasakan sukacita yang luar biasa. Tahukah adik-adik, kenapa sih Tuhan justru memberikan kabar kelahiran Juru Selamat kepada para gembala? Kenapa tidak dikabarkan kepada para raja atau para imam-imam besar? Ternyata Tuhan punya rencana. Para gembala yang mungkin dianggap tidak berharga di dunia, tapi Tuhan menganggap para gembala berharga di matanya. Para gembala juga taat. Setelah mendapatkan kabar dari malaikat, mereka pergi menjumpai bayi Yesus, Yusuf, dan Maria. Dari cerita kali ini kita mau belajar bahwa taat kepada perintah Tuhan akan membawa sukacita jika kita menjalankannya dengan tulus dan tanpa beban. Kita anggap bahwa perintah Tuhan ini kita lakukan sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Semoga di Natal tahun ini, walaupun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, sukacita Natal tetap bisa kita rasakan di hati kita, di hati Papa Mama, dan di hati keluarga semua. Sebelum kita mengakhiri firman kali ini, mari kita berdoa.
kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih atas kabar baik, kelahiran Juru Selamat yang telah kami terima hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal kepada kami untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk Natal yang pasti berbeda Tuhan di tahun ini. Tapi kami mohon biarlah sukacita-Mu terus melimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.